Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fahmi Hasan Ramadan dengan NIM A5102101171 dari Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan membawakan materi IPA kelas 6 yaitu Tata Surya. Ada yang tahu apa sih tata surya itu? Jika belum tahu, yuk simak dulu. Tata surya adalah sistem antariksa yang saling terikat gravitasi, di mana terdapat matahari sebagai pusatnya dan benda langit yang mengitarinya. Gravitasi itu sendiri adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar semua partikel yang memiliki massa atau bobot di alam semesta. Kita perhatikan pada gambar tersebut, matahari dan benda langit lainnya bergerak dan bekerja sesuai dengan sistem, dikarenakan adanya gaya tarik-menarik antar benda langit tersebut. Di mana ya sistem tata surya kita berada? Galaksi Bima Sakti. Nah, betul. Sistem tata surya kita berada pada suatu galaksi yang bernama Galaksi Bima Sakti. Tepatnya berada di sabuk Orion dari galaksi Bima Sakti tersebut. Nah, pada tata surya ini terdiri dari beberapa benda langit. Benda langit tersebut meliputi matahari, planet, satelit, asteroid, dan masih banyak lagi. Yang pertama, matahari au, panas. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya, di mana benda-benda langit di sekitarnya akan mengelilingi matahari pada lintasan yang disebut orbit. Pada gambar tersebut, orbit digambarkan pada garis tipis yang berwarna putih. Kenapa ya benda-benda langit mengelilingi matahari? Karena matahari merupakan bintang yang sangat besar. Karena besar sekali, maka matahari memiliki gravitasi yang sangat besar terhadap benda-benda langit di sekitarnya. Berikutnya ada lapisan matahari. Matahari tersusun dari 4 lapisan. Lapisan yang pertama adalah korona. Korona ini seperti jilatan api. Korona dikenal sebagai mahkota matahari dan bisa terlihat dari bumi pada saat gerhana matahari. Lapisan berikutnya ada lapisan kromosfer. Kromosfer ini bertindak seperti atmosfer pada bumi. Lapisan yang ketiga ada lapisan fotosfer. Fotosfer ini adalah permukaan dari matahari. Nah, lapisan yang terakhir adalah inti matahari. Inti matahari ini merupakan bagian yang paling panas. Nah, itu tadi beberapa informasi tentang matahari. Berikutnya adalah planet. Planet adalah benda langit dalam tata surya yang beredar mengelilingi matahari pada lintasannya atau orbitnya. Ada yang tahu ada berapa planet di tata surya kita? Nah, di tata surya kita ada 8 planet. 8 planet tersebut meliputi 1, 2, 3, let's go! Merkurius, planet terkecil. Venus, si bintang fajar. Bumi, tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus, planet yang dingin. Neptunus, planet terluar. Itulah 8 planet tersebut. Berdasarkan sifat fisiknya, planet dibedakan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam meliputi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar meliputi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam dan planet luar ini dipisahkan oleh sabuk asteroid yang membentang antara Mars dan Jupiter yang merupakan batas alamnya. Langsung saja, planet yang pertama pada sistem tata surya kita adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet ini adalah planet terkecil dalam tata surya. Merkurius merupakan satu-satunya planet yang tidak memiliki satelit. Suhu pada siang hari mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan malam hari mencapai minus 180 derajat Celcius.
Planet ini pun juga berevolusi sangat cepat dengan matahari. Planet kedua adalah Venus. Venus merupakan planet yang paling panas di tata surya. Venus memiliki diameter 2100 km, hampir sama dengan bumi. Venus dijuluki sebagai bintang fajar dan bintang senja, karena pada siang hari dan sore hari seperti bintang yang berkelap-kelip. Suhu di permukaan Venus bisa mencapai 470 derajat Celcius. Planet ketiga dalam tata surya adalah Bumi. Bumi merupakan planet yang paling spesial. Kenapa? Karena hanya di bumilah terdapat makhluk hidup. Selanjutnya, Bumi memiliki lapisan udara yang dinamakan atmosfer yang tersusun dari nitrogen, oksigen, dan gas lainnya. Oksigen inilah yang memberikan kehidupan kepada makhluk bumi. Kemudian atmosfer inilah yang melindungi bumi dari radiasi matahari maupun benda-benda langit yang menghantam bumi. Bumi pun memiliki air yang untuk menopang kehidupan bumi. Bumi juga memiliki satelit alami yang kita kenal dengan nama bulan. Planet keempat dalam sistem tata surya kita adalah Mars. Mars dijuluki planet merah karena pada Mars mengandung besi. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Permukaan Mars terdapat kawah-kawah, dataran tinggi, dan pegunungan. Di Mars tidak ada air dan atmosfernya kaya akan karbon dioksida. Planet kelima dalam tata surya adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya kita. Memiliki diameter sekitar 4.890 km. Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak, yaitu 67 buah. Walaupun Jupiter ini planet terbesar, tapi Jupiter ini cukup ringan karena Jupiter tersusun dari gas. Planet keenam tata surya kita adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet terindah karena memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin Saturnus terbentuk dari bongkahan es yang ukurannya berbeda-beda, dan Saturnus memiliki 60 satelit alami. Planet ketujuh adalah Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin karena suhu di atmosfernya mencapai minus 240 derajat Celcius. Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal dan memiliki 27 satelit alami. Dan planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus dijuluki sebagai planet biru. Neptunus dikelilingi 8 buah satelit alami dan merupakan planet terjauh dari matahari. Nah, itu tadi planet-planet di tata surya kita. Sekarang kita belajar tentang benda-benda langit lainnya. Yang pertama yaitu satelit. Satelit adalah suatu benda yang bergerak mengitari benda lain yang biasanya lebih besar darinya. Satelit memiliki lintasan sendiri atau orbit. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alami dan buatan. Satelit alami contohnya bulan pada bumi. Kemudian satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk menunjang komunikasi manusia di bumi. Benda langit berikutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid berada di antara Mars dan Jupiter. Tempat asteroid ini sering disebut sabuk asteroid. Benda langit berikutnya adalah meteorit. Meteorit memiliki sifat yang melayang-layang secara bebas. Bentuknya kecil dan dipercaya merupakan pecahan dari komet atau asteroid. Selanjutnya meteor merupakan pecahan meteorit yang masuk ke dalam suatu planet. Biasanya disebut bintang jatuh. Dan yang terakhir adalah komet atau bintang berekor. Merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri dan memiliki ekor. Ekor komet ini merupakan kumpulan debu dan es. Komet memiliki orbit yang berbentuk lonjong. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.